Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara di dalam keadaan yang baik. Dan terlebih indah lagi ketika saudara dan saya boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena disitulah saudara, kita boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini, dan juga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang Kristen harus belajar mengenal kehendak Allah. Namun memang inilah pergumulan setiap orang Kristen, bukan? Bagaimana saya bisa mengenal kehendak Allah? Di mana saya bisa menemukan kehendak Allah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal kehendak Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Mengenal kehendak Allah itu tidak pernah lepas daripada relasi kita dengan Dia. Saudara tidak bisa mengenal kehendak Allah jikalau saudara tidak memiliki relasi yang begitu dekat dengan Dia. Karena Allah itu roh. Nah, saudara, barang siapa ingin mengenal kehendak Dia, maka dia harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, sudahkah saudara memiliki relasi yang begitu intim dengan Dia? Dan saudara menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehendak Dia. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 7, ayat 11 sampai 24. Orang-orang Yahudi mencari Dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah Ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara banyak orang tentang Dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, Ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi itu berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak Dia, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, dia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapakah kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ke perayaan Pondok Daun telah dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika Yesus ada di sana, Tuhan Yesus mengajar orang-orang banyak. Dan orang-orang Yahudi menjadi terheran-heran. Kenapa? Karena bagaimana Tuhan Yesus bisa mengajar begitu baik dengan pengetahuan begitu luar biasa, padahal Tuhan Yesus bukanlah seorang yang terpelajar. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah belajar dari rabi-rabi yang lain. Tuhan Yesus juga berpakaian, bukan berpakaian seorang rabi pada zaman dahulu, tetapi pakaian rakyat biasa. Itulah yang menjadi pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang ini bisa punya pengetahuan yang seperti itu? Saudara, kita tahu juga waktu Yesus berusia masih muda sekali, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan pemimpin agama, dan mereka pun heran. Anak semuda ini punya pengetahuan yang luar biasa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa dapat dari kisah ini?
Yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita. Ketika kita merindukan, melakukan kehendak Allah, maka kita akan mengenal kehendak Allah. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahu banyak tentang Alkitab tidak sama dengan mengenal kehendak Allah. Karena untuk kita mengenal kehendak Allah, maka kita harus mempunyai kerinduan mau melakukannya. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan tahu hati kita. Jikalau hati kita tidak punya kerinduan melakukannya, Tuhan tidak akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Nah, saudara, orang-orang Yahudi, pemimpin agama, mereka adalah orang-orang yang tahu tentang Taurat. Dan di antara mereka telah hafal hukum Taurat itu. Di antaranya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mengingat hukum Taurat dengan luar biasa. Namun mereka ini menjadi orang yang tidak tahu akan ajaran Yesus itu berasal dari Bapa. Kenapa? Karena mereka memang tidak mau melakukan kehendak Bapa. Saudara, ketika seseorang rindu melakukan kehendak Bapa, maka firman Tuhan yang dia baca itu berbicara kepada dia. Dia mulai ada kepekaan akan kehendak Allah itu. Di situ Yesus berkata, jikalau kamu mau melakukan kehendak Bapa, kamu akan tahu ajaranku ini berasal dari Dia atau bukan. Namun jikalau kamu hanya hafalan akan kitab suci, maka kamu tidak akan mengetahui itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, membaca firman Tuhan adalah hal yang sangat penting. Namun membaca firman Tuhan dengan hati yang merindukan, melakukannya, saudara, itu memberikan berkat yang lebih besar dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang hidup mengenal kehendak Allah dan melakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menghafal firman Tuhan, Alkitab. Namun apa yang kita ingat, perlulah kita punya hati. Kita mau melakukan, ya Tuhan, aku mau melakukannya. Dan Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita di dalam setiap aspek hidup kita. Yang kedua, setelah firman Tuhan hari ini mengajar kita seperti ini. Seluruh perintah Allah itu lahir dari mengasihi Dia dengan segenap hidup kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu harus keluar dari hati yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan berkata begini, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara, kita tahu sunat itu harus dilakukan kepada seorang anak berusia 8 hari. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak heran bisa saja seorang anak itu disunat pada hari Sabat. Sedangkan pada hari Sabat, menurut tafsiran para rabi, tidak boleh ada penyembuhan. Kita tahu kalau disunat maka terjadi penyembuhan, karena ada yang terluka. Namun mereka juga melakukannya, bukan? Itu yang Yesus katakan kepada mereka. Kenapa mereka lakukan? Karena supaya tidak melanggar hukum Taurat. Saudara, Tuhan berkata, jikalau kamu berbuat seperti itu, masakan aku yang menyembuhkan seluruh tubuh, aku tidak boleh lakukan. Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang hukum kasih yang mewarnai seluruh perintah-perintah daripada hukum Taurat. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu tidak melanggar hukum-hukum Allah. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka saudara kita harus tahu kehendak Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan, itu lahir dari kasih Tuhan kepada kita. Sehingga saudara, ketika kita melakukannya, maka itu harus diwarnai oleh kasih. Jikalau tidak, itu adalah peraturan-peraturan yang mati, yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Ketika seseorang membawa korban bakaran, maka ketika dia tahu seluruh peraturan itu keluar dari kasih Allah, maka dia membawanya karena kasih, bukan karena peraturan. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku tidak butuh korban bakaran itu. Bukan berarti Tuhan menafikan perintahnya. Namun orang-orang Israel ketika dia membawa korban, dia tanpa kasih. Hatinya mendua. Bukan hanya tanpa kasih, mereka juga tidak hidup sebagaimana Tuhan inginkan mengasihi sesama. Maka itu Tuhan katakan, yang aku inginkan belas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mari kita melakukannya. Keluar dari kasih kita kepada Tuhan. Keluar dari kasih kita kepada sesama manusia. Sehingga seluruh perintah Tuhan, peraturan Tuhan, kehendak Tuhan, menjadi sesuatu yang hidup. Yang dihidupi oleh kita. Dan kita menghidupi atribut Allah itu dalam hidup kita. Sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mencelikkan mata rohani kami. Bahwa kami bisa mengenal kehendak Tuhan. Karena itu adalah karunia Tuhan kepada kami. Ketika kami merindukan melakukannya. Dan ya Tuhan, ketika kami melakukannya, biarlah kami melakukannya dengan baik. Sebagaimana maksud daripada firman-Mu. Yaitu Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, tolong kami. Biarlah kami melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam Engkau. Sehingga kami bukan sekedar melakukan peraturan-peraturan yang mati. Tapi kami melakukan kehendak Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.